Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rian Nuruda dengan NIM 2019 3189. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Jessica Taryasanda dengan NIM 2019 310099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Raiza Nur Firdaus dengan NIM 2019 310090. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faresa Pranadia dengan NIM 2019 310098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019 310092. Di sini saya akan menjelaskan infrastruktur TI, layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya bersifat langsung. Fungsi infrastruktur TI yaitu infrastruktur ini harus mendukung bisnis perusahaan dan strategi sistem informasi. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi TI serta layanannya dapat diberikan kepada pelanggan. Sini saya akan menjelaskan definisi infrastruktur TI. Didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Dan poin kedua yaitu evolusi infrastruktur. Infrastruktur TI di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Di era tersebut adalah mesin akuntansi elektronik, mainframe umum dan komputasi mini komputer, PC, jaringan, server, dan komputasi perusahaan dan internet. Penelitian tentang potensi proyek dan investasi TI masa depan yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar. Yang poin ketiga yaitu penggerak teknologi. Yang pertama dari perubahan infrastruktur TI adalah hukum massa, penyimpanan digital. Dunia menghasilkan informasi unik sebanyak 5 exabyte per tahun. Jumlah informasi digital sekitar 2 kali lipat setiap tahun. Penggerak teknologi yang kedua yaitu yang dapat mengubah infrastruktur TI adalah penurunan yang cepat dalam biaya komunikasi dan pertumbuhan eksponensial dalam ukuran internet. Diperkirakan 1,8 miliar orang di seluruh dunia dan sekarang memiliki akses internet. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen infrastruktur. Saat ini, komponen infrastruktur TI terdiri dari 7 komponen. Komponen tersebut merupakan investasi yang harus dimiliki dan berkoordinasi satu sama lain agar menyediakan infrastruktur yang koheren bagi perusahaan. Yang pertama, ada platform perangkat keras komputer. Platform biasanya diartikan dengan tempat untuk menjalankan perangkat lunak. Platform yang umum sudah menyertakan arsitektur, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan antarmuka yang terkait. Perusahaan di dunia diperkirakan akan menghabiskan 448 miliar dolar untuk pembelian perangkat keras komputer pada tahun 2013. Server blade menempati ruangan yang lebih sempit dibandingkan server tradisional yang berbentuk box. Penyimpanan untuk keduanya dapat disediakan oleh sebuah hard drive di setiap server blade dan atau dengan drive penyimpanan eksternal yang sangat besar. Yang kedua, ada platform sistem informasi. Pada tahun 2010, Microsoft Windows mencakup sekitar 75% dari server yang beroperasi pasar sistem. Microsoft Windows Server mampu menyediakan layanan untuk seluruh perusahaan sistem operasi dan layanan jaringan, dan menarik bagi organisasi yang mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Yang ketiga, ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Yang keempat, ada pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan agar dapat diakses dan digunakan secara efisien. Perangkat lunak database terkemuka penyedia salah satunya adalah IBM.
Pasar penyimpanan data fisik didominasi oleh EMC Corporation untuk berskala besar dan sejumlah kecil produsen hard disk PC dipimpin oleh Seagate, Maxtor, dan Western Digital. Yang kelima, ada platform jaringan dan telekomunikasi. Platform telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan telekomunikasi atau layanan telepon yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Vendor layanan telekomunikasi terkemuka termasuk AT&T dan Verizon. Yang keenam, ada platform internet. Platform internet harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan umum, perusahaan, serta platform perangkat keras dan lunak. Revolusi internet benar-benar menciptakan ledakan di komputer server, dengan banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan internet mereka. Sejak saat itu telah ada dorongan yang mantap menuju konsolidasi ke server, mengurangi jumlah komputer server dengan meningkatkan ukuran dan kekuatan masing-masing. Dan yang terakhir ada jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan, yang biasanya disebut sistem warisan, dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja sama satu sama lain. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecenderungan platform hardware kontemporer. Yang pertama, kemunculan platform mobile digital. Dalam beberapa tahun, smartphone, notebook, dan komputer tablet akan menjadi sarana utama untuk mengakses internet dengan komputasi bisnis yang semakin bergerak dari PC dan mesin desktop ke perangkat ini, perangkat seluler. Misalnya, para eksekutif senior di General Motors menggunakan aplikasi telepon pintar yang menelusuri informasi penjualan kendaraan, kinerja keuangan, metrik manufaktur, dan status manajemen proyek. Lalu, yang kedua ada komputasi jaringan atau komputasi grid. Komputasi grid memanfaatkan fakta bahwa kebanyakan komputer rata-rata hanya menggunakan unit pengolahan pusat 25% dari waktu untuk pekerjaan yang telah mereka tugaskan, membiarkan mereka menganggur sumber daya yang tersedia untuk tugas pemrosesan lainnya. Komputasi jaringan membutuhkan program perangkat lunak untuk mengontrol dan mengalokasikan sumber daya di grid. Lalu yang ketiga ada virtualisasi. Virtualisasi adalah proses menyajikan sekumpulan sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan satu sumber daya fisik seperti server atau penyimpanan perangkat untuk ditampilkan kepada pengguna sebagai beberapa sumber daya logis. Virtualisasi memungkinkan perusahaan untuk menangani pemrosesan dan penyimpanan komputernya menggunakan sumber daya komputasi bertempat di lokasi terpencil. Lalu yang keempat, ada penyimpanan komputasi. Penyimpanan komputasi ialah di mana perusahaan dan individu memperoleh pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama internet. Sumber daya ini tersedia untuk pengguna berdasarkan kebutuhan mereka, terlepas dari lokasi fisik mereka atau lokasi pengguna itu sendiri. Penyimpanan komputasi terdiri dari 3 jenis layanan. Yang pertama, infrastruktur penyimpanan komputasi sebagai layanan. Yang kedua, penyimpanan platform sebagai layanan. Dan yang ketiga, perangkat lunak cold sebagai layanan. Lalu yang kelima, ada green computing. Dengan membatasi proliferasi perangkat keras dan konsumsi daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk memproduksi komputasi lingkungan hijau. Komputasi hijau atau TI hijau mengacu pada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kecenderungan platform perangkat lunak kontemporer. Ada 4 komponen utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama yaitu Linux dan perangkat lunak open source. Yang kedua Java and Ajax. Yang ketiga layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Yang keempat software outsourcing dan layanan penyimpanan. Yang pertama adalah Linux dan perangkat lunak open source.
Perangkat lunak open source merupakan perangkat lunak yang diproduksi oleh beberapa komunitas ratusan ribu programmer di seluruh dunia. Mungkin software open source yang paling terkenal adalah Linux, sebuah sistem operasi terkait dengan Unix. Yang kedua, perangkat lunak untuk web Java and Ajax. Java adalah sistem operasi independen. Proses independen bahasa pemrograman berbasis objek yang telah menjadi lingkungan interaktif terkemuka untuk web. Ajax memiliki teknik pengembangan web lainnya untuk membuat aplikasi web interaktif yang menjaga semua ketidaknyamanan ini. Yang ketiga, layanan web and service oriented architecture. Layanan web ini merujuk pada komponen-komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar, saling bertukar informasi satu sama lain menggunakan komunikasi web, universal standar, dan bahasa. Sebuah layanan orientasi arsitektur memiliki seperangkat layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain untuk membuat aplikasi perangkat lunak, kerja software outsourcing, dan cloud service. Yang terakhir, yaitu software outsourcing, memungkinkan perusahaan untuk mengompilasi pengembangan perangkat lunak custom atau memelihara program warisan yang ada di perusahaan luar, yang sering beroperasi lepas pantai di daerah dengan upah rendah di dunia. Perangkat lunak berbasis cloud dan data yang digunakan di server yang pusat dan besar, dan dapat diakses dengan koneksi internet dan browser web standar. Terima kasih. Terima kasih atas penontonnya. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran manajemen. Yang pertama, menghadapi plafon dan infrastruktur perubahan. Ketika perusahaan tumbuh, mereka seringkali dengan cepat mengatasi suatu infrastruktur perusahaan mereka, tetapi ketika keadaan perusahaan mereka menyusut, mereka akan terjebak dalam infrastruktur yang telah dibeli pada saat masih lebih baik. Stabilitas yang mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang melayani pengguna dalam jumlah besar tanpa mogok, aplikasi baru, merger, dan akuisisi, serta perubahan volume jenis bisnis, semuanya mempengaruhi komputer, beban kerja, dan harus dipertimbangkan saat merencanakan kapasitas perangkat keras. Yang kedua, ada manajemen dan tata kelola. Masalah lama di antara manajer sistem informasi dan CEO terjadi pertanyaan tentang siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur TI suatu perusahaan. Sebaiknya departemen dan divisi memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan teknologi informasi mereka sendiri, atau jika infrastruktur TI dikendalikan secara terpusat dan dikelola. Yang terakhir, membuat investasi infrastruktur dengan bijaksana. Infrastruktur TI merupakan investasi besar bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dihabiskan infrastruktur, ia akan menganggur dan merupakan hambatan kinerja keuangan perusahaan. Jika terlalu sedikit yang dibelanjakan, layanan bisnis penting tidak dapat diberikan, dan pesaing perusahaan yang membelanjakan dengan jumlah yang tepat akan mengungguli perusahaan yang kurang berinvestasi.